Perang sedang mendekat ke rumah, dan kekurangan tenaga kerja yang sangat parah membuat Putin kini terpaksa mengunci Rusia. Kamu lihat, para tentara Rusia sedang kewalahan di garis depan. Namun, meskipun mengalami kerugian besar, Putin kini justru memotong bonus untuk tentara baru sambil menuntut jumlah perekrutan yang lebih tinggi dari para komandannya. Ini menunjukkan bahwa penaklukan haus darahnya kini mulai tak terjangkau, tapi ini bukan berarti dia ingin berhenti. Itulah sebabnya, untuk mencari lebih banyak orang, Putin menjadi sangat kejam. Dia telah meluncurkan mobilisasi rahasia, secara efektif mengurung 2 juta pria muda Rusia dan perlahan menutup seluruh negara. Namun, rencananya berbalik arah. Orang-orang Rusia marah dan mereka menyebut larangannya terhadap negara-negara NATO sebagai tirai besi yang baru. Mereka tahu larangan ini bukan soal keamanan nasional, tapi agar Kremlin bisa mobilisasi dengan menjaga mereka tetap di dalam negeri. Rasa takut, marah, dan pengkhianatan membuat orang Rusia kini terang-terangan menentang undang-undang baru, membuktikan perang Putin kini melawan rakyatnya sendiri. Kisah kita bermula dari undang-undang yang baru disahkan Putin dalam beberapa bulan terakhir. Undang-undang terbaru sedang diperdebatkan di parlemen Rusia tentang larangan warga Rusia mengunjungi negara-negara NATO. Sekarang, seperti yang bisa kalian tebak, saya sangat mendukung undang-undang ini, tapi beberapa orang Rusia tidak mendukung. Berikut salah satu reaksinya. Jadi, teman-teman, menurut berita hari ini, Duma Negara berencana untuk mempertimbangkan undang-undang yang akan melarang orang Rusia bepergian ke negara-negara NATO. Saya penasaran bagaimana penerapannya. Saya ingin ke Italia atau Montenegro, yang juga negara NATO. Maksud saya tidak akan bisa pergi? Apakah saya bisa terbang ke Istanbul? Saya tidak bisa. Pergi? Kemana? Bisa aku terbang? Karena undang-undang ini, aku tak bisa pergi kemana-mana. Aku tidak tahu. Beli tiket di sini lewat Uni Emirat Arab karena bukan NATO negara. Dan lalu terbang ke tempat lain. Aku baru saja menulis postingan tentang larangan di Telegramku. Saluran. Aku kait mereka mulai melarang segalanya. Sekarang mereka akan memberitahu tujuan kami. Teman-teman, kita mau kemana? Ada apa ini? Apa yang sedang terjadi? Jadi, biar saya luruskan, orang Rusia ini tak masalah dengan Putin menginvasi negara berdaulat, membunuh warga Ukraina atau mengirim drone ke negara NATO. Tapi mereka justru bermasalah ketika Putin mencoba melarang mereka mengunjungi negara-negara NATO ini. Menurut orang-orang ini, Barat itu jahat sampai liburan mereka ke Milan dibatalkan. Tapi saya jadi melenceng dari topik. Ini bukan bagian utama cerita. Beberapa orang Rusia memang marah, tapi itu bukan hal baru. Intinya, mengapa Putin mengesahkan undang-undang ini sekarang? Mengapa tidak dilakukan di 2022, 2023, atau 2024? Untuk memahaminya, kita perlu melihat kembali ke September 2022, hanya beberapa bulan setelah invasi, ketika Putin menyadari bahwa operasi militer khusus 3 harinya tidak akan berakhir dalam 3 hari. Artinya, dia butuh lebih banyak pria Rusia ke garis depan demi mewujudkan mimpinya membangun kembali Uni Soviet. Karena itu, pada September 2022 Putin membuat salah satu keputusan terburuknya. Dia mengumumkan mobilisasi parsial secara nasional. Tujuannya adalah untuk merekrut 30.000 pria Rusia. Namun, hal ini justru memicu kekacauan, kepanikan, dan salah satu arus keluar manusia terbesar di Rusia. Beberapa jam setelah pengumuman itu, semua penerbangan keluar Rusia langsung ludes terjual. Para pria kabur ke Kazakhstan, Georgia, Finlandia, atau negara lain yang menerima mereka. Diperkirakan hampir 1 juta orang Rusia meninggalkan negaranya dalam seminggu setelah pengumuman ini. Selain itu, jalan-jalan di Rusia dipenuhi oleh para pengunjuk rasa, terutama di tempat-tempat seperti Dagestan, di mana bahkan para wanita menghadapi polisi. Lebih dari 2.000 orang ditangkap dan beberapa bahkan membakar kantor pendaftaran wajib militer. Untuk menunjukkan betapa gilanya situasi saat itu, dalam satu kasus, seorang pria benar-benar menembak seorang petugas perekrutan dari jarak sangat dekat. Selain itu, ini bagian paling gila. Bahkan beberapa politisi lokal di kota-kota besar seperti Moskwa dan Sankt Petersburg menyerukan agar Putin mengundurkan diri. Itu belum pernah terjadi di Rusia.
Bahkan sekarang dengan 11 juta korban jiwa Rusia, jelas orang Rusia tidak suka mobilisasi, tapi bahkan di bidang ekonomi, keputusan ini sangat merugikan. Jutaan orang yang pergi adalah pekerja terampil dan profesional teknologi informasi yang sangat dibutuhkan oleh ekonomi Rusia. Terutama saat Putin mengirim jutaan pria berperang di Ukraina. Angka pengangguran resmi mencapai rekor terendah. Bukan karena situasinya baik, tapi karena tak ada pria lagi untuk dipekerjakan. Bahkan pada saat ini, Bank Sentral Rusia keluar dan secara terbuka mengatakan bahwa runtuhnya tenaga kerja bisa melumpuhkan seluruh negara. Karena semua ini, Putin sadar meski sudah mendapat pria, dia masih butuh lebih banyak tentara. Itu memberitahu publik bahwa perang tidak terkendali, dan itu adalah sesuatu yang tidak ingin dilakukan Putin lagi. Itulah sebabnya, setelah seluruh kejadian ini, Rusia mengubah strateginya. Mereka tetap butuh orang, tapi kini membayar orang untuk datang dan mati demi negara, bukan memaksa mereka. Kami sudah membahas ini di kanal. Beberapa wilayah Rusia menjadi sangat gila. Seseorang yang terlilit utang dan hampir bangkrut bisa menjadi jutawan dalam rubel hanya dalam semalam. Dengan menandatangani selembar kertas dengan Kementerian Pertahanan, pada dasarnya dengan menandatangani kontrak. Bahkan di beberapa daerah bonusnya bisa mencapai 2 juta rubel. Ini solusi yang baik untuk sementara. Ini memberi Putin lebih banyak orang tanpa menimbulkan masalah internal yang mengancam kekuasaannya. Perang ini ternyata jauh lebih lama dari yang diduga Putin yang berharap hanya 3 hari. Tapi perang yang berkepanjangan juga berarti jumlah korban Rusia benar-benar di luar nalar. Faktanya, The Economist baru-baru ini menerbitkan beberapa data yang menarik. Setiap 117 pria Rusia telah tewas dalam invasi ini. Itu berarti Rusia telah kehilangan sekitar 1% dari seluruh pria di bawah usia 60 tahun. Dan sebagai imbalannya, Putin hanya berhasil merebut sekitar 0,4% wilayah Ukraina tahun ini. Itu bukan berarti Putin akan berhenti. Dia siap membunuh sebanyak mungkin orang demi ambisi imperialisnya. Namun, tahun ini, solusi brilian yang dia temukan pada tahun 2022 mulai melambat. Pada kuartal kedua 2025, hanya 38.000 warga Rusia menandatangani kontrak dengan tentara, hampir 3 kali lebih sedikit dari tahun sebelumnya. Pada 2024, hampir 10.000 orang Rusia bergabung. Penurunan ini disebabkan 2 alasan. Pertama-tama, orang Rusia mulai menyadari bahwa sangat berbahaya untuk pergi ke garis depan. Semua orang Rusia ini berasal dari desa-desa terpencil, di mana setiap hari mereka melihat jumlah korban terus bertambah. Sementara orang Rusia mulai sadar akan risiko operasi ini. Bonus yang mereka terima karena mengambil risiko tersebut juga makin berkurang. Itu karena Rusia kehabisan uang. Kita sudah membahas alasannya dan saya yakin kalian semua sudah tahu kenapa. Drone Ukraina telah menghancurkan sekitar 38% kapasitas penyulingan Rusia, dan di atas itu semua, sanksi baru dari Amerika Serikat benar-benar melukai kemampuan Rusia untuk mengekspor seperti dulu. Karena itu, wilayah-wilayah Rusia mulai mengurangi bonus tinggi yang sebelumnya ditawarkan. Beberapa bulan lalu, banyak wilayah yang dulu boros, kini berhenti melakukannya. Dan di atas itu semua, beberapa wilayah bahkan mulai menarik kembali uang yang sudah mereka janjikan kepada para tentara yang bertempur di garis depan. Ini salah satu kisah tergila yang pernah saya baca. Orang Rusia di garis depan bergabung militer di St. Petersburg mengetahui bahwa pembayaran besar yang membuat mereka mau bergabung dalam perang ini ternyata tidak akan diberikan. Pembayaran itu sudah dibatalkan secara retroaktif. Parlemen St. Petersburg mengesahkan undang-undang pada 26 Agustus yang membatalkan semua pembayaran yang telah dijanjikan kota sejak 1 Agustus. Itu benar-benar gila. Bagaimana mereka bisa membatalkan janji saat orang-orang sudah berjuang? Dalam hidup, aturan saya cukup sederhana. Kamu tidak ingin membuat marah orang-orang yang memegang senjata, dan sepertinya Putin mungkin ingin mulai mengikuti aturan yang sama. Lelucon terlepas, kejadian ini benar-benar menunjukkan seriusnya masalah yang dihadapi Rusia. Mereka tak hanya memotong, tapi juga menahan gaji. Sekarang, Putin butuh lebih banyak orang, jadi dia harus lebih kreatif. Disinilah dia beralih ke mobilisasi rahasia.
Duma negara Rusia baru saja mengesahkan rancangan undang-undang yang mengubah sistem wajib militer. Sebelumnya, terdapat 2 periode terpisah di musim gugur dan musim semi. Nah, sekarang hanya ada 1 periode besar yang tidak pernah ditutup. Mirip seperti Bakis di Texas. Itu perumpamaan yang buruk, tapi akan tetap kita pakai. Kini, berdasarkan undang-undang ini, pemerintah Rusia dapat merekrut orang kapan saja. Saya perlu menjelaskan perbedaan antara tentara Rusia dan wajib militer Rusia. Secara teknis, wajib militer Rusia tidak boleh dikirim ke garis depan Ukraina. Itu karena, menurut hukum Rusia, para wajib militer ini tidak boleh meninggalkan negara kecuali ada perang. Menurut Putin, ini bukan perang, melainkan operasi militer khusus. Sekarang, ingatlah hukum ini, karena kita akan kembali membahasnya sebentar lagi. Tapi bahkan sekarang, sepertinya para petugas wajib militer ini atau apapun sebutannya sebenarnya tidak mengikuti hukum tersebut. Banyak wajib militer ini masih anak-anak, berusia 18-19 tahun, masih remaja. Banyak dari mereka pada dasarnya dipaksa untuk menandatangani kontrak dengan militer Rusia begitu mereka mendekati masa wajib militer mereka. Putin bisa membingkai ini sebagai, "Hei, semua tentara ini, mereka secara sukarela menandatangani kontrak, padahal kenyataannya mereka benar-benar dipaksa untuk menandatangani kontrak." Dan terkadang, jika mereka menolak untuk menandatangani, mereka disiksa agar tidak menolak lagi. Dan menurut beberapa wawancara yang dilakukan media Rusia di garis depan, beberapa tentara yang bertempur di sana mengatakan mereka bahkan tidak menandatangani kontrak, mereka hanya dikirim begitu saja tanpa tahu kemana mereka akan pergi. Mereka juga punya komandan di garis depan yang berteriak, memerintahkan, "Hei, lakukan serangan ini dan bertempurlah." Dengar saja, ini bukan, ini terdengar seperti cerita palsu, tapi sebenarnya ini benar. Kamu mau dengarkan timnya? Saya punya izin. Kalian satu angkatan ini benar-benar sampah. Kecuali dia di sana. Kalian semua sampah. Buktikan kalau kalian laki-laki. Sekarang saya tanya masing-masing. Tahu, semua orang bertanya. Dan saya ingin mengingatkan lagi kepada semua orang bahwa para tentara ini masih anak-anak. Mereka berusia 18-19 tahun, banyak dari mereka masih remaja. Dan ini adalah sesuatu yang sering dibicarakan oleh para tentara Ukraina. Bagaimana seiring perang ini berlangsung, para tentara Rusia semakin muda usianya. Itulah sebabnya banyak orang di Rusia baru-baru ini dipanggil wajib militer oleh Putin. Mereka melarikan diri dari negara itu. Contohnya, pemuda 21 tahun yang lari mencari kebebasan. Putin tentu tidak membiarkan ini terjadi. Dia tidak bisa membiarkan prajuritnya begitu saja kabur. Jadi dia memerintahkan polisi untuk menggerebek gym, restoran dan klub malam, lalu menangkap orang-orang dan secara paksa mengirim mereka ke tempat wajib militer. Bahkan, kelompok hak asasi manusia di Rusia telah melaporkan bahwa pihak berwenang Rusia. Kini kamera di tempat umum seperti stasiun metro dan pos pemeriksaan lalu lintas digunakan untuk mengidentifikasi pria yang dipanggil wajib militer, lalu menangkap mereka dimanapun berada. Disinilah saya ingin kembali ke undang-undang yang tadi dibahas. Undang-undang menyatakan pria wajib militer di Rusia tidak bisa dikirim ke garis depan. Menurut undang-undang, mereka hanya bisa dikirim ke garis depan jika terjadi perang. Tebak apa? Saat ini ada perubahan undang-undang di Rusia. Perubahan baru ini pada dasarnya akan memberi Putin kemampuan untuk mengerahkan 2 juta cadangan yang dimiliki Rusia ke Ukraina tanpa harus benar-benar mendeklarasikan perang. Karena itulah yang paling ditakuti Putin. Dia tidak ingin rakyat Rusia berpikir bahwa dia tidak mengendalikan keadaan. Karena itulah dia melakukan semua upaya rumit ini. Pada dasarnya untuk memobilisasi rakyat Rusia tanpa benar-benar menyatakan bahwa ada mobilisasi. Yang paling gila, semua ini terjadi di depan mata kita. Pertama, dia meningkatkan jumlah wajib militer, lalu dia memperpanjang jangka waktu atau periode wajib militernya. Lalu dia mengubah undang-undang untuk mengirim wajib militer ke garis depan dan berhasil. Banyak orang, termasuk saya, tidak sadar akan hal ini. Sepertinya dia mungkin sudah hampir selesai sekarang. Dan saat itulah orang-orang mulai menyadarinya. Dan ya, bagi kebanyakan anak muda, ini sama saja dengan vonis mati. Bagi Putin, ini berhasil menurutnya. Dia membunuh orang Rusia tapi meraih kemajuan. Dia membunuh sekitar 120.000 orang Rusia hanya di Pokros. Namun, menurut laporan terbaru,
pasukan Rusia kemungkinan akan menguasai kota itu dalam beberapa hari atau minggu ke depan. Ini menunjukkan kepada kita bahwa dia tidak peduli dengan nyawa manusia. Dia tidak peduli dengan nyawa orang Rusia. Yang dia pedulikan hanyalah mendapatkan wilayah. Bahkan, beberapa laporan menunjukkan bahwa komandan Rusia telah diperintahkan untuk merebut wilayah apapun biayanya. Dan itulah sebabnya kita melihat beberapa kuplikan pertempuran yang mengerikan berasal dari wilayah itu. Lihat yang ini, baru saja saya dan Cakfar tinjau. Oke, di sini kamu benar-benar melihat pertempuran dekat. Itu tadi tampak seperti tas berisi bahan peledak. Ya, memang begitu. Cukup dekat juga dengan bahan peledaknya, tapi Jadi, itu seperti benda seukuran aki mobil yang berat. Jadi itu bukan granat. Ya, ya mungkin begitu. Saya juga kurang tahu. Mungkin 5, 4, atau 6 bungkus C4. C4 berbentuk strip panjang dan masing-masing dibungkus kanvas. Kami menyebutnya kaos kaki, tapi itu sebenarnya kaos kaki seberat 2 pon. Jadi menurut saya itu terlihat seperti mungkin 3 atau 4 kaos kaki 2 pon. Jadi itu sekitar 8 pon C4 yang mana, kamu tahu saya akan bilang apa? 20 pon C4 jika ditertikan di atas semen besar, rintangan di pantai setinggi 4,5 kaki, lebar 2 kaki di atas, dan 4 kaki di bawah. 20 pon C4 akan membuat benda itu benar-benar lenyap. Itu akan meledakkannya jadi pasir. Jadi itu bisa sekitar setengahnya, dan kamu bisa lihat mengapa yang terjadi ini pada rumah Cilugdi. sekarang klip itu hanyalah bagian kecil dari apa yang kami lakukan setiap minggu di Basics Insider. Seperti yang kalian tahu, kami tidak bisa menampilkan semua klip pertempuran ini di YouTube karena itu melanggar pedoman YouTube. Itulah sebabnya kami membangun platform kami sendiri, Basics Insider. Di sana kami tidak memiliki batasan apapun. Kami dapat menyajikan liputan tanpa sensor tentang situasi di Ukraina dan seluruh dunia. Kami tidak perlu mengaburkan apapun yang tidak disukai oleh pengiklan karena kami tidak menayangkan iklan di situs web tersebut. Situs ini berjalan berkat dukungan kalian. Jika kamu tertarik dengan konten ini dan ingin menonton Battlefield Breakdown, kamu harus pergi. Cek platform kami dengan mengklik tautan di deskripsi atau memindai kode QR di layar kamu. Atau kamu juga bisa langsung ke basicsinsider.com. Dengan bergabung, kamu akan mendukung channel ini dan mendukung liputan kami. Terima kasih, saya Sam, sampai jumpa di video selanjutnya.